Pagi bikin lagi. Ya soal apa ya, soal covid. Yang gue kaget ternyata jauh di atas prediksi. Tadinya kan gue nyebut mungkin bulan ini bisa berapa, 11.000 12.000, ternyata langsung 14.000. Ya mau gimana, kalau udah langsung 14.000 kan kita nggak bisa apa-apa lagi ya. Walaupun turun lagi, sempat ke 9.000, terus naik lagi ke 11.000, kemarin 12.000 gitu kan. Ya itulah mas, ini mah masalah pengendaliannya aja. Yang gue mau share soal bukan share sih ya, maksudnya gue concern ya, pelantikan Kapolri baru Pak Listio Sigit. Ya suatu ke apa ya, suatu hal yang baru lah ya, suatu hal yang baru bukan karena dia Kapolri baru, tapi satu hal yang baru karena dia adalah Kapolri non Muslim gitu kan, Kristen. Ya mungkin ini sebuah jalan untuk membentuk kedepannya seperti apa gitu, tatanan demokrasi dan kepemimpinan di negara kita lah ya. Iya kaget Kapolri baru kok bukan apa dari kalangan non muslim tuh. Ya gue juga sebenarnya kaget, tapi bersyukur, tapi malah jadi tanggung jawab nih, karena jadi beban moral kan pasti kan, bahwa karena walaupun dia, karena susahnya jadi orang Kristen tuh mesti jaga bawa nama baik juga agama gitu, itu jadi susahnya jadi orang minoritas lah. Ya harapan gua sih dengan Kapolri baru adalah dia makin memperbaiki institusi Polri gitu kan, dengan masa waktu yang panjang 4 tahun ya kan. Dia masa waktunya kan panjang tuh 4 tahun, sama dengan dengan masa sisa waktunya Jokowi juga. Ya mungkin bener yang menjadi beberapa opini bahwa Kapolri ini dipakai oleh Jokowi sebagai apa namanya, sebagai alat untuk menjaga stabilitas selama sisa kepemimpinan. Gue pikir itu benar, itu bagus gitu. Memang harus seperti itu. Kalau pemimpin Polri-nya berubah-berubah dalam tiap tahun, maka perubahan di dalam institusi polisi itu tidak akan berkelanjutan gitu. Kacau kan, cuma mimpin sebentar, setahun 2 tahun selesai gitu. Nah karena dengan Kapolri baru ya, dia akan menjaga perubahan itu, reformasi di dalam kepolisian menjadi lebih sustainable. Ya harapan gue perubahan-perubahan yang diberikan oleh Kapolri yang baru bisa menjadi lebih baik ya. Perubahannya sesuatu yang mengacu ke depan. Beberapa ide yang dia keluarkan sih gue juga kaget, justru itu yang dibutuhkan itu, karena gue juga berharap itu sebenarnya. Terus ternyata dia udah menyebutkan yaitu tidak akan menggunakan teknologi untuk proses SIM dan STNK. Kebayang gue perpanjang SIM aja tahun lalu itu gue ngantri dari jam 7 pagi, enggak deh, jam 8 ya, jam 8 gue ngantri sampai jam 12 gue nggak dapet. Coba, aneh banget.
Gue ke Samsat yang gede kan, terus gue pindah ke Samsat yang kecil. Ada tuh perpanjangan di sebuah kantor kecil gitu yang bukanya sore. Mohon maaf sih, dengan hanya bayar sedikit aja tambahan langsung jadi, nggak nyampe 10 menit. Gila. Ya gue sih berharap kedepannya dengan Kapolri baru ini proses SIM dan STNK itu bisa berjalan dengan baik lah. Perpanjangan SIM harusnya cukup perpanjang aja gitu, nggak usah pakai macem-macem. Mau ngapain sih? Orang cuma bikin kartu doang gitu kan, cuma nyetak kartu doang. Justru proses bikin SIM-nya yang harus bener, dan jangan dibuat mengada-mengada tapi prosesnya gitu. Karena tesnya salah, dibayar bisa lolos gitu. Tesnya juga tes yang bener lah. Nggak akan kan nyetir pakai angka 8 gitu tuh, bikin angka 8 atau muter juga nggak akan ada gitu ngetes begitu. Lurus, maju, belok, nggak nabrak aja. Terus kuncian buat apa, jalurnya tuh juga jangan kunci satu mobil banget gitu. Toh kalau mobilnya rusak juga bukan ininya dia kan, bukan tanggungan polisi kan gitu. Proses bikin SIM sih justru itu yang benar, yang harus dijaga gitu. Dilihat track record orangnya seperti apa, pernah nggak nyetir sebelum punya SIM. Kalau pernah ya didenda gitu kan. Kayak gitu-gitulah proses bikin SIM. Perpanjangannya mah gampang aja, selama nggak ada masalah perpanjang. Kalau ada masalah dendanya keluarin, diberikan denda gitu. Udah gitu aja, cuman bikin kartu doang. STNK juga sama gitu. Gila, oke lah STNK jalurnya cepet lah. Maksud gue bicara waktu 2 jam gitu kan, ngantri STNK tuh. Tapi kesananya aja udah sejam lebih, udah habis waktu 3-4 jam cuma buat ngurus STNK. STNK itu kan cuma bayar pajak. Bayar pajak mah bayar aja, transfer duitnya udah selesai. Dan STNK tuh dirubah, kalau perlu kartunya tuh jangan kertas yang panjang gitu, kartu aja bentuknya. Ya kan? Pakai chip, pakai apa, jadi di-scan jelas data semuanya keluar gitu. Sebenarnya dalam bentuk kartu juga udah jelas semua, nomor mesin, nomor kendaraan, ya kan, nomor rangka, selesai. Nomor chassis, nomor rangka, nomor mesin, plat nomor, nama, alamat, cukup gitu di kartu itu. Selesai, kartu kecil sama kayak bentuk SIM. Udah. Mau bayar pajak ya bayar aja, tiap tahun bayar pajak, nggak usah dibuat ngantri segala macem. Kalau ditilang belum bayar pajak ya tinggal di-scan nih, udah dibayar pajak belum, udah selesai gitu. Pakai alatnya, nilangnya. Ya mudah-mudahan proses ini bisa diperbaikilah oleh Kapolri yang baru untuk SIM dan STNK. Yang kedua, gue suka tuh satu lagi tuh ide dia, tidak ada lagi tilang-tilangan, semua pakai tilang elektronik. Wah, bener dah. Tapi Pak, gini, gue setuju dengan tilang elektronik, tapi bukan berarti polisinya nggak ada di jalanan. Polisi tetap harus ada di jalan. Polisi di jalanan itu bukan untuk melakukan tilang, tapi untuk mengatur lalu lintas, mengontrol supaya tidak ada pelanggaran. Jadi jangan sampai orang tuh melanggar baru ditilang. Diatur supaya tidak melanggar gitu loh. Udah tahu sepeda motor nggak boleh naik ke jalan layang nontol itu kan, ditungguin di ujung, sepeda motor yang lewat ditilang. Kenapa begitu? Harusnya polisinya di depan, nggak boleh naik gitu. Selesai. Nggak akan ada motor yang lewat atas. Kayak gitu, jalan tol, ngambil bahu jalan. Ya gue juga beberapa kali ngambil bahu jalan gitu kan. Sebenarnya titik-titik orang ngambil bahu jalan tuh udah jelas di mana.
Di situ polisi ngambilnya, nggak boleh masuk bahu jalan, atur lagi. Jadi polisi tuh fungsinya sebagai pengatur gitu dan mengontrol supaya orang itu sesuai dengan jalurnya gitu kan, dengan aturannya gitu. Jadi kayaknya kan kesan polisi itu jelek banget, kerjanya cuma nilang, nyari duit gitu dengan nilang gitu. Nah yang lain-lain polisi ya mungkin yang gue kepengen tuh ya, yang gue harapkan ya dari polisi, polsek gitu kan, polres itu bisa kenal lah sama masyarakat gitu, mainlah ke RT RW gitu kan. Jadi kita tahu nih polsek kita siapa, polres kita siapa. Kita nggak tahu polsek kita siapa, polres kita siapa. Lurah gue juga gue nggak tahu gitu. Ya harapannya sih yang jelas supaya institusi Polri makin lebih baik lah, makin lebih profesional dan mencegah kejahatan gitu, bukan menindak kejahatan doang gitu, tapi mencegah kejahatan, ya kan. Narkoba tuh polisi tahu semua kali sebenarnya itu siapa aja orangnya. Ya kalau nggak diberesin ya susah gitu. Tapi hal-hal yang lebih mengena di layanan masyarakat lah, kayak SIM, STNK tadi gitu kan, kayak lalu lintas, itu keberadaan polisi tuh lebih terasa dan lebih bermanfaat gitu. Kalau bisa diperbaiki di situ, citra polisi bakal lebih bagus sih menurut gua. Karena nangkap penjahat gitu tuh, nangkap koruptor itu sesekali doang gitu kan. Tapi sesuatu yang rutin setiap hari, yang kecil-kecil yang dilakukan oleh masyarakat, ketika polisi ada di situ, maka orang akan makin respect lah, makin percaya dengan instansi ini. Mungkin itulah harapannya buat Kapolri yang baru. Mudah-mudahan bisa memberikan kesegaran lah, dan proses transformasi selama 4 tahun ke depan bisa terjaga dengan baik. Harus lebih baik sih Indonesia ini. Ya, terus apa lagi ya? Gue mau bahas soal satu cerita orang yang ngomong FPI, NU dan Muhammadiyah, tapi gue males ya, karena menurut gue itu nggak harus diperdebatkan sih topik itu. Nah, udahlah, gak usah deh ya, biarin aja. Udah, paling itu aja lah soal kepolisian. Thank you.